Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginstal Windows 7 di VirtualBox. Pertama-tama kita harus mendownload dulu VirtualBox, lalu kita menginstalnya. Setelah itu kita membuka aplikasi VirtualBox tersebut. Langkah pertama, sebelum menginstal, kita harus membuat mesin virtual kita dengan mengklik new atau baru. Kasih nama terserah sesuka Anda. Sini saya memakai nama 7. Kita next saja. RAM kasih 1 GB. Kita next. Biarkan default terus, biarkan default 25. Ini rekaman dari sistemnya, tidak kita ubah, langsung kita create. Sebelum kita memulai atau mengklik start, kita harus menyeting urutan bootable-nya. Kita masuk ke sistem, kita ubah floppy ke bagian bawahnya harddisk. Otomatis yang optical atau CD-ROM akan masuk ke bagian atas atau bergeser ke bagian atas. Selanjutnya kita pilih tab storage, kita pilih gambar CD kosong atau blank CD, kita arahkan ke bawah, choose virtual optional disk file. Oke, kita cari dulu. Kita masukkan atau kita pilih ISO dari Windows 7. Kita klik open. Kalau sudah, kita oke lagi. Kemudian kita stop. Sampai di sini kita pilih setup. Sebenarnya macam-macam, tergantung modifan dari file ISO Windowsnya. Kebetulan di ISO milik saya ada pilihan 2 itu tadi, biasanya gak ada kalau orinya. Langsung loading pembacaan file system. Sampai di sini kita masuk ke menu install Windows. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris. Zona waktu kita gunakan zona waktu Indonesia. Tinggal kita ketikkan in saja di keyboard, lalu kita enter. Keyboard gunakan US saja atau defaultnya, lalu kita next. Klik install now. Tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan. Nah, di sini punya ISO saya mempunyai versi 32 bit dan versi 64 bit, dan setiap versi 32 dan 64 bit mempunyai subversi lagi. Kita gunakan yang umum saja, Windows 7 Ultimate yang 32 bit, karena tadi kita menyetingnya virtual machine-nya menggunakan sistem 32 bit. Kita next. Kita klik I accept the license term, menyetujui segala kebijakan dari Microsoft, lalu kita klik next. Akan ada muncul 2 pilihan. Pertama, upgrade jika kita menggunakan versi Windows sebelumnya, yakni Vista ataupun XP. Yang custom, otomatis kita akan menginstal langsung sistem.
tanpa adanya upgrade dari sistem yang sebelumnya. Disk null unallocated space menandakan bahwa disk belum terpartisi atau masih kosong. Oleh karena itu kita klik dulu drive option advance, kita klik new, membuat hard disk baru. Kita asumsikan Windows 7 memerlukan kebutuhan disk sekitar 22.000 atau 22 GB untuk lokal disk C-nya. Kita tunggu dulu sampai proses selesai, dan sisa yang terakhir kita gunakan untuk lokal disk D-nya nanti. Kita pilih primary yang atas untuk menginstal sistem, lalu kita klik next. Kita tunggu sampai proses selesai. Sambil menunggu, mari kita menikmati secangkir kopi dulu. Hahaha. Lumayan juga ini nunggunya. Proses masih mencapai 41%. Kita tunggu saja sampai 100%. Nanti pada saat installing update, Windows akan melakukan restart secara otomatis. Jadi jangan khawatir bahwa proses instalasi akan gagal, karena memang itu langkah-langkahnya. Windows akan melakukan restart terlebih dahulu, dan pada saat restart nanti, seumpama kita lupa untuk mencabut bootable atau mengganti letak bootable-nya, kita gak perlu menekan apa-apa ketika muncul press any key. Jadi Windows tidak akan diinstal lagi dari awal. Tinggal kita diamkan saja selama beberapa detik, nanti akan masuk ke proses selanjutnya, akan masuk ke proses completing installation. Jika kita menekan salah satu tombol di keyboard pada saat ada tulisan press any key, otomatis akan memulai dari awal lagi proses instalasinya, dan hal itu akan terus menerus berulang jika kita menekan terus pada saat tombol restart. Kita tunggu saja. Oke, proses sudah memasuki 97%. Sekarang 98%. Tinggal 2% lagi akan berpindah ke proses installing feature. Ya, 100%. Cukup lama juga ini saat install ulang ataupun pada saat menginstal. Jadi kita harus sabar sesabar-sabarnya. Hahaha. Oke, bentar lagi akan restart. Kita tunggu saja. Langsung saja kita klik restart now. Sampai saat ini jangan kita sentuh tombol apapun di keyboard. Akan otomatis masuk ke Windows lagi.
dan nantinya akan melanjutkan proses yang terakhir tadi sebelum restart. Sedang mengupdate registry, kita tunggu saja sampai selesai. Gak begitu lama juga kok ini. Nah, proses terakhir dilanjutkan, merampungkan instalasinya. Proses ini nggak memakan waktu lama seperti expanding Windows file tadi. Jadi kita tinggal menunggunya saja dengan kedipan mata. Hahaha. Oke, kita akan memasuki restart komputer yang kedua. Jangan kita sentuh apapun karena kita tadi belum mengecek ISO nya ataupun mengubah urutan bootable-nya. Dan ini pun termasuk restart yang terakhir, di akhir dari proses instalasi sistem Windows 7. Kita tunggu saja. Windows sedang menyiapkan komputer untuk pertama kali penggunaannya, sedang mengecek performa VGA atau videonya untuk menyesuaikan dengan resolusi komputer kita, monitor kita maksudnya. Kita masukkan username-nya untuk Windows, terserah kita. Saya di sini memasukkan nama Mojopahit. Langsung kita next. Jika sudah selesai, kita next saja tanpa password. Kita next saja berhubung kita tidak mempunyai serial numbernya. Langsung kita next saja dan automatically active Windows when
IM online, kita hilangkan centangnya, kita klik next. Assimilator, kita pilih assimilator agar Windows tidak update secara otomatis. Biasanya kalau update secara otomatis kita gak tahu kok tiba-tiba paketan kita habis gara-gara Windowsnya update secara tiba-tiba. Nah, kita samakan dulu jamnya dengan jam kita, sudah benar apa belum, tanggalnya juga, dan zona waktunya kita lihat apakah sudah ada tulisan Bangkok, Hanoi, Jakarta. Pokoknya ada tulisan +7, itu sudah pasti Indonesia. Kita klik next. Juga jika sudah selesai, klik public network jika ada tulisannya. Kita tinggal menunggu saja sampai masuk ke desktop. Oke, proses instalasi kita sudah berhasil, dan inilah tampilan dari Windows 7 atau Windows 7. Sekian tutorial dari saya. Jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam ucapan maupun dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.